Benih Rahasia Sang Pewaris episode 8. Pada saat ini, di pintu masuk lorong lain, seorang tokoh tampan dan dewasa dengan cepat masuk bersama asistennya Firdaus. Kenzo terlambat. Namun, ia langsung melihat Vano sekilas dan juga melihat sosok ramping itu serta anak laki-laki kecil yang duduk di troli pada saat yang sama. Ternyata Shira juga ada di sini. Tepat saat Kenzo memutuskan untuk mendekat, dia melihat Vano memeluk Shira dengan erat. Melihat itu, dia tiba-tiba berhenti di antara kerumunan yang berjarak 10 meter. Pupil matanya mengecil sementara dia terus menatap pasangan yang berpelukan erat itu. Saat ini, pikirannya dipenuhi dengan pikiran yang sangat rumit. Presiden Wiharja, apakah kita masih akan keluar? Tanya Firdaus. Kenzo menatap pasangan yang masih berpelukan itu dengan acuh tak acuh, wajah tampannya sedikit jelek. Sepertinya dia tidak membutuhkanku untuk menjemputnya. Ayo kembali. Kenzo tidak menunggu reaksi Firdaus sebelum berbalik untuk pergi. Punggungnya tampak memancarkan kemarahan saat ini. Shira, yang tiba-tiba dipeluk Vano, terdiam beberapa detik sebelum menepuk-nepuk pria yang memeluknya erat. Cukup. Kau sudah memelukku terlalu lama dan aku hampir kehabisan napas. Vano tersenyum. Aku merindukanmu. Bagaimana kamu bisa mengerti itu tanpa aku memelukmu? Baiklah, ayo berangkat. Katanya padanya. Maka, kelompok yang terdiri dari 3 orang itu pun berjalan keluar dari bandara. Vano tidak memberitahu siapapun dari keluarganya untuk menjemputnya sehingga dia naik taksi ke sini, jadi mereka hanya bisa menunggu taksi. Pada saat ini, sebuah mobil hitam melaju dan pengemudi di dalamnya adalah pengemudi Kenzo. Tuan muda Vano, silakan masuk ke mobil. Hei, kenapa kau di sini? Tanya Vano heran. Tuan muda Kenzo yang mengatur kedatanganku, pria itu menjelaskan sambil keluar dari mobil, lalu bergegas membawa barang bawaan untuk dimasukkan ke bagasi. Di mobil belakang, Kenzo yang belum keluar, duduk di mobil sambil menatap orang di depannya. Kenzo melihat Vano memeluk dan mencium bocah kecil itu sebelum mendudukkannya di kursi belakang. Kemudian, Shira masuk ke dalam mobil sementara Vano duduk di kursi penumpang depan. Presiden Wiharja, tampaknya Tuan muda Vano dan Nona Nugraha memiliki hubungan yang baik, komentar Firdaus. Kembali ke Wiharja Residence, perintah Kenzo. Dalam perjalanan, Vano menerima telepon dari neneknya. Namun, karena ia telah setuju untuk menemani Shira dan putranya makan siang, ia memutuskan untuk kembali ke Wiharja Residence hanya untuk makan malam. Di restoran, Vano berbicara tentang rencananya untuk kembali ke negaranya. Kali ini, ia kembali untuk mewarisi bisnis keluarga. Apa sebenarnya pekerjaan keluargamu? Bisakah kau ceritakan secara spesifik? Tanya Shira yang penasaran. Vano tersenyum misterius. Dia sengaja menyembunyikan latar belakang keluarganya di luar negeri dan Shira hanya mengenalnya sebagai manajer hotel biasa. Pada saat ini, dia tidak ingin menyembunyikan kebenaran lagi, jadi dia menunjuk ke hotel paling mewah di luar jendela dan berkata, "Itu milik keluargaku." Shira menoleh keluar jendela.
Itu adalah hotel mewah bintang 7, tetapi ternyata dimiliki oleh keluarganya. Keluargaku memiliki bisnis di 36 negara di seluruh dunia. Hotel tempatku magang di luar negeri juga milik keluargaku. Shira, maafkan aku. Aku tidak bermaksud menyembunyikannya darimu, katanya meminta maaf. Dia tersenyum. Tidak apa-apa. Aku tidak menyangka kamu akan menjadi tuan muda dari keluarga kaya. Jangan katakan itu. Bagimu, aku tetap aku. Tidak ada yang berubah, jelasnya tergesa-gesa. Shira mengangkat bahu dan menjelaskan, aku juga beruntung bisa berteman denganmu. Aku bisa dengan bangga mengatakan kepada dunia luar bahwa aku berteman denganmu. Vano menatapnya dengan senyum masam. Mengapa Shira hanya ingin menjadi temannya? Dia ingin memiliki hubungan yang lebih dekat dengannya. Namun, dia tidak terburu-buru dan bisa menunggunya. Sore harinya, ia menemani Leon berbelanja baju dan mainan. Kalau Shira tidak melarangnya, mungkin ia sudah memindahkan seluruh isi toko Lego ke rumah untuk Leon. Shira tahu bahwa Vano memang kaya raya, tetapi ia tidak bisa memanjakan putranya karena ia takut Leon akan menjadi anak manja. Anak laki-laki itu sangat gembira hari ini karena ia telah menerima banyak hadiah, yang semuanya adalah hadiah kesukaannya. Anak laki-laki itu pergi ke kamar untuk membongkar kado-kado di apartemen Shira. Kemudian, Shira menuangkan segelas air untuk Vano dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Vano, apakah kamu kenal Kenzo? Dia hampir tersedak air saat mendengar itu, lalu buru-buru menutup bibirnya yang tipis dan terbatuk. Shira, kamu tidak mencintainya, kan? Setelah tertegun beberapa detik, Shira mengerutkan kening. Mengapa menurutmu begitu? Aku akui bahwa dialah satu-satunya pria yang lebih tampan dan lebih menarik daripada aku di dunia ini. Aku khawatir kamu akan jatuh cinta padanya, dan jika itu terjadi, aku tidak akan bisa memenangkan pertarungan ini, kata Vano agak bercanda. Kamu kenal dia? Dia sepupuku, jelasnya. Mendengar itu, Shira terdiam sejenak, terkejut. Apa? Kenzo sepupu Vano? Tidak heran keluarganya begitu kaya. Mereka ternyata masih satu keluarga. Shira, aku tahu Kenzo baru saja mengakuisisi Queen International Group dan sekarang jadi bos barumu. Kamu suka dia, kan? Tanya Vano menggoda. Shira menjawab dengan acuh tak acuh, tidak. Jangan bicara sembarangan. Apa kamu pikir aku orang yang dangkal? Vano menyeringai lebar sebelum melanjutkan, tentu saja, aku tahu kamu spesial. Kalau tidak, dengan ketampananku, kamu pasti sudah lama jatuh cinta padaku. Shira tersenyum kecil sebelum melihat jam tangannya. Hei, bukankah kamu harus pulang? Sudah jam 5.30 sore. Vano berdiri. Baiklah, aku akan menghubungimu besok. Sampai jumpa. Vano melambai kepada Leon sebelum meninggalkan apartemen. Shira duduk kembali di sofa, pikirannya berkecamuk. Hubungan antara Vano dan Kenzo benar-benar membuat semuanya lebih rumit. Mungkin itulah alasan Kenzo tampak begitu menjaga jarak.
Dia pasti tidak ingin aib keluarganya tersebar. Saat Senin tiba, Shira mengantarkan Leon ke taman kanak-kanak. Leon dengan patuh berjalan masuk, membuat Shira merasa lega. Setelah itu, ia menuju kantor seperti biasa. Namun, sesampainya di kantor, suasana terasa berbeda. Banyak rekan kerja yang menatapnya dengan penuh arti. Salah seorang asisten wanita bahkan berkomentar, "Nona Nugraha, pacarmu sangat tampan." Pacar? Shira bingung. Pacar yang mana? Setelah memasuki ruang kerjanya, ia melihat Vano duduk santai di sofa, dengan buket mawar merah besar tergeletak di mejanya. Shira tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis melihat tingkah sahabatnya itu. "Vano, kenapa kamu datang sepagi ini?" tanyanya dengan nada putus asa. "Aku hanya ingin melihat tempat kerjamu. Kantor ini terlalu kecil. Mau aku minta sepupuku menggantinya untukmu?" goda Vano. Shira tertawa kecil. "Tidak, aku suka di sini." Vano tersenyum, lalu menambahkan, "Aku akan menunggumu di sini sampai kita bisa makan siang bersama nanti." Shira tertawa lagi. "Kenapa kamu tidak menungguku di kafe saja? Kamu akan mengganggu pekerjaanku di sini." Vano mengangkat bahu. "Baiklah, kalau begitu aku akan menunggu di tempat Kenzo." Setelah itu, dia memberikan buket mawar padanya. "Ini untukmu. Kamu suka? Kenapa kamu memberiku bunga?" Shira bertanya sambil tetap menerima bunga itu. "Karena kamu layak mendapatkannya," jawab Vano dengan senyum penuh arti. Begitu Vano pergi, Vina datang ke kantor dengan wajah penasaran. "Shira, pacarmu tampan sekali. Kamu beruntung." Shira menggeleng. "Dia bukan pacarku. Kami hanya berteman." Vina mengamati buket mawar di meja. "Yah, tampaknya dia lebih dari sekadar teman, dilihat dari bunga-bunga ini." Shira menghela napas. "Vina, ambilkan aku kopi, ya." Sementara itu, di kantor presiden, Kenzo tiba terlambat hari itu. Saat dia masuk, asistennya memberitahukan bahwa Vano sedang menunggu di dalam. Kenzo tidak terkejut ketika melihat Vano duduk di sofa. "Apa yang kamu lakukan di sini?" tanya Kenzo santai. Vano tersenyum. "Aku menunggu Shira untuk makan siang." Kenzo tidak banyak bicara, dia langsung menuju mejanya dan mulai bekerja. Keduanya sibuk dengan urusan masing-masing. Saat itulah telepon Kenzo berdering. Rianita, manajer departemen desain, bertanya apakah dia akan menghadiri rapat hari itu. Kenzo mengiyakan. Shira juga mendapat pemberitahuan untuk menghadiri rapat. Saat ia berjalan di koridor, ia hampir menabrak seseorang. Saat ia mendongak, ia bertemu pandang dengan Kenzo. Pria itu tampak tampan dengan pakaian rapi, dan garis rahangnya terlihat tegas. Shira segera menunduk malu, sementara Kenzo berjalan tanpa berkata apapun menuju ruang rapat. Shira hanya bisa mengikuti di belakangnya dengan gugup. Di ruang rapat,
Kenzo duduk di kursinya, dan Shira menemukan tempat duduk di sebelahnya. Tatapan cemburu Afida langsung tertuju pada Shira. Ia merasa Shira terlalu beruntung. Meskipun Shira telah melakukan beberapa kesalahan, ia tetap bisa berada di perusahaan itu tanpa hukuman lain. Karena itu, Afida sangat curiga bahwa Shira memiliki hubungan rahasia dengan Kenzo. Subjek pertemuan hari ini adalah bahwa setiap orang akan menyerahkan laporan riset pasar dan karya desain reguler pada akhir bulan ini. Shira dan Afida harus bersiap untuk berpartisipasi dalam kompetisi perhiasan pada akhir bulan ini, Rianita mengumumkan. Manajer, bukankah ada peraturan di perusahaan yang melarang orang luar masuk dan keluar sesuka hati? Mengapa anggota keluarga, teman, dan pacar Shira boleh masuk? Itu tidak sesuai dengan peraturan. Afida langsung angkat bicara. Rianita juga sedikit canggung dengan hal ini. Ia menatap Shira dan berkata, "Shira, beritahu pacarmu untuk tidak sering datang ke perusahaan. Dengan mengirimkan bunga ke perusahaan, itu akan memengaruhi karyawan lain di perusahaan kita." Wajah Shira sedikit memerah saat mendengar itu. Apakah semua orang menganggap Vano sebagai pacarku? Lalu, dia merasakan tatapan yang dalam dan menyelidik ke arahnya juga. Benar sekali. Melihat seikat bunga mawar itu membuatku cemburu. Shira, pacarmu sangat tampan. Beraninya kamu membawanya ke perusahaan? Apa kamu tidak takut seseorang akan mencurinya? Canda desainer wanita lainnya. Baiklah, aku akan bicara padanya. Shira hanya mengakui bahwa Vano adalah pacarnya karena akan lebih sulit untuk menjelaskan sebaliknya. Tatapan Kenzo menjadi sedikit lebih rumit saat itu. Mengingat saat Vano dan Shira berpelukan di bandara, ia ingat bahwa wanita itu juga tidak menolak rayuan pria itu. Sekarang, ia bahkan secara terbuka mengakui bahwa Vano adalah pacarnya. Setelah rapat rutin yang membosankan itu berakhir, Kenzo berkata dengan wajah cemberut, "Shira tinggal di sini sebentar, yang lain boleh pergi." Semua orang di ruangan itu merasakan kekesalan sang bos besar, jadi mereka segera bangkit dan pergi karena takut melampiaskan amarahnya. Shira juga terdiam. Kenapa ekspresinya jadi jelek begini? Ketika pintu ruang rapat ditutup, dia berbalik di kursinya dan aura yang menindas menyelimutinya. Sambil menatapnya dengan mata dingin, dia berkata, "Kamu tahu hubungan antara aku dan Vano?" Shira mengangguk. "Ya, aku tahu." Wajah Kenzo menjadi lebih serius. "Ingatkan kamu bahwa kau berutang sesuatu padaku?" Shira bingung. "Apa maksudmu? Kamu lupa?" Tiba-tiba dia menjadi marah karena wanita itu benar-benar lupa. "Beri aku petunjuk. Bagaimana dirinya bisa punya waktu untuk mengingat hal-hal yang tidak penting?" Pria itu berdiri tiba-tiba sebelum mencengkeram pergelangan tangan Shira dengan lengannya yang panjang. Sambil mendorong pinggang Shira ke meja, dia menekannya ke bawah dengan tubuhnya yang penuh dengan hawa panas. Saat Shira secara naluriah bersandar, tangan pria itu memegang bagian belakang kepalanya. Kemudian, dia mencubit dagu Shira dan mengangkatnya dengan dingin sebelum bibirnya menutupi bibirnya dengan rasa marah yang kuat.
Dan begitulah, ciuman itu jatuh di bibir lembut wanita itu tanpa pemberitahuan sebelumnya. Ciuman itu mendominasi, kasar, dan penuh agresi seolah-olah itu adalah semacam hukuman. Mata indah Shira terbelalak kaget. Dia tidak percaya pria ini tega melakukan hal ini padanya di depan umum. Napasnya menerpa tubuhnya tanpa izin, menyebabkan pikirannya kosong. Karena itu, reaksi pertamanya adalah merasa kesal. Dia mendorongnya sekuat tenaga dan berteriak, "Kenzo, apa yang kamu lakukan?" Kenzo menatapnya dengan tajam. "Bukankah kamu berhutang padaku? Ini adalah bayaranmu." Sambil menarik napas dalam-dalam, Shira lalu mengangkat tangannya dan menyeka bibirnya dengan jijik. Ketika dia berpikir bahwa Nindya menjalin hubungan dengan pria ini, dan bahwa dia telah menyentuh Nindya sebelum menciumnya, dia merasa sangat jijik. "Jangan cium aku!" teriak Shira dengan marah. "Jika kau melakukannya lagi, aku akan menuntutmu." Kenzo menatap matanya. Dia bagaikan bunga mawar yang menyala. Bibirnya sangat lembut, yang membuatnya tidak bisa melepaskan diri darinya. Itu bahkan mengingatkannya pada sentuhan malam itu 5 tahun yang lalu. Bahkan, itu memang perasaan yang sangat lembut yang membuatnya tenggelam. Mengapa wanita ini membuatku merasa seperti ini? Dia jelas orang asing. Shira yang kesal mendorong pintu hingga terbuka dan pergi. Bajingan ini benar-benar menciumku. Beraninya dia. Kembali ke kantor, dia tiba-tiba teringat saat terakhir kali mereka berada di rumah sakit. Ketika Kenzo menyelamatkannya, dia berkata ingin mengucapkan terima kasih. Tetapi Kenzo berkata dia akan berutang padanya. Jadi, apakah ciuman ini yang menjadi haknya? Aku bisa berutang apa saja kepada siapa saja, tapi aku tidak bisa berutang apapun kepada pria ini. Ini serius. Dia benar-benar monster. Vano baru saja selesai bermain game ketika dia melihat sepupunya yang tidak senang masuk. "Kenzo, ada apa?" "Tidak apa-apa." Kenzo duduk di kursi dengan suasana hati yang buruk. "Kenzo, kantor Amor sangat sederhana sehingga sama sekali tidak sesuai dengan identitasmu. Mengapa kamu tidak kembali ke kantor Wiharja Corporation? Apa urusanmu?" Kenzo mendengus pelan. Vano menatapnya kosong. "Kenzo, apakah suasana hatimu sedang buruk? Siapa yang mengganggumu? Apa hubunganmu dengan Shir?" Kenzo tiba-tiba bertanya padanya. Kebahagiaan langsung terpancar di mata Vano. "Yah, kau tahu. Aku menyukainya. Dan aku mengejarnya." "Apakah kamu berhasil?" Kenzo menatap layar laptopnya dan bertanya lagi dengan suara yang dalam. "Sebentar lagi." Vano sangat yakin bahwa ia pasti akan merebut hati Shira saat ia segera melancarkan serangkaian serangan romantis. Jangan mengirim bunga kepadanya di perusahaan lagi sekarang. Hal itu akan memengaruhi efisiensi kerjanya, dan juga akan membuat rekan-rekannya memiliki opini negatif terhadapnya, komentar Kenzo. Vano diam-diam terkejut, bagaimana Kenzo menerima berita tentang dia yang mengirim bunga secepat itu? "Kenzo, bantu aku. Bagaimana kalau menggunakan kekuasaanmu sebagai bosnya untuk memberinya liburan dan membiarkanku mengajaknya bersenang-senang?"
Atau, jika kamu mengatur kantornya agar berada di lantai yang sama dengan kantormu, akan jauh lebih mudah bagiku untuk berkencan dengannya, Vano berbicara dengan senyum naif. Tidak mungkin. Kenzo mendengus dingin. Kamu adalah bos besar. Kamu punya kekuatan ini. Vano menggertakkan giginya dan mencoba lagi. Kenzo mengangkat matanya dengan dingin. Kamu harus bergantung pada kemampuanmu untuk mengejarnya, jangan harap aku akan membantumu. Kamu jahat sekali. Vano mendengus dan melanjutkan permainannya. Pada saat itu, ada panggilan masuk dan dia menjawab, "Halo. Tuan Muda Vano, apakah Anda sudah memesan tempat di restoran Cardi?" "Ya, Cardi." Vano membenarkan dan menutup telepon. Kenzo tiba-tiba mengusirnya tanpa basa-basi. "Jika kamu ingin bermain game, pergilah ke ruang tamu sebelah. Jangan ganggu aku di tempat kerja." Vano dengan patuh bangkit berdiri dan pergi ke pintu berikutnya. Kemudian, Kenzo membelai bibir atasnya yang tipis dengan jemarinya yang ramping. Ciuman di ruang rapat tadi masih membekas dalam benaknya. Anehnya, sentuhan lembut itu membuatnya sangat menginginkan lebih. Pada saat ini, Firdaus mengetuk pintu dan masuk. "Presiden Wiharja, di mana Anda ingin makan siang nanti?" Bibir tipis Kenzo terbuka dengan anggun. "Cardi." "Baiklah. Saya akan segera memesankan tempat untukmu." Firdaus keluar dari ruangan. Di kantor Syira, wanita itu masih kesal karena semua ide di kepalanya telah lenyap. Semua ini disebabkan oleh ciuman Kenzo yang tiba-tiba di ruang rapat. Ketika dia berpikir bahwa pria ini telah mencium Nindya sebelumnya, dia merasa tidak nyaman di hatinya. Di masa depan, hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi. Siang hari di restoran Cardi, Syira dan Vano duduk di dekat jendela. Ia begitu lapar sehingga ia mengambil menu dan mulai memesan. Pada saat itu, pelayan mengantar dua tamu lainnya. Dia melirik mereka dengan rasa ingin tahu, dan seketika, mata indahnya terbelalak saat melihat sosok Kenzo dan asistennya Firdaus datang mendekat. Bagaimana bisa itu begitu kebetulan? Vano pun terkejut saat melihat ke arah yang ditujunya. Kemudian, Firdaus menyapanya dengan sopan, "Tuan Muda Vano, selamat siang. Kalian makan di sini juga? Apa kalian mau ikut?" Vano langsung berdiri tegak dan berjalan ke arah Kenzo dan Firdaus. "Tidak perlu. Kita punya pekerjaan yang harus didiskusikan." Kenzo menolak dan berjalan menuju meja yang sudah dipesannya, tetapi dia memilih untuk duduk di tempat yang bisa menghadap Syira. Vano juga sibuk berusaha menyenangkan hati pujaan hatinya, jadi ia segera kembali ke tempat duduknya. Sedangkan Syira, ia menatap menu sambil mengumpat nasib buruknya dalam hati. "Sungguh malang aku terus berpapasan dengan Kenzo di mana-mana." Sambil mengangkat kepalanya, dia tiba-tiba melirik melewati Vano dan tatapannya tertuju pada pria di meja seberang yang sedang memegang secangkir teh. Bertemu dengan mata tanpa dasar itu, cahaya di mata Syira berubah dingin.
Memikirkan apa yang telah dilakukan pria ini padanya dalam pertemuan sebelumnya, dia bahkan lebih marah. Vano menatap Shira dengan penuh rasa ingin tahu, lalu memegang dagunya dengan lembut, mendekatkan wajahnya dengan mata yang menggoda. Shira, apakah kamu merindukanku setelah sekian lama berpisah? Tanyanya dengan senyum lebar. Shira tersenyum kecil, mengalihkan pandangannya sejenak sebelum menatap Vano. Tentu saja, jawabnya dengan santai, mencoba menjaga suasana ringan. Vano kemudian mengeluarkan kunci mobil dengan gantungan kristal yang bersinar di bawah cahaya. Aku menyimpan ini setiap kali merindukanmu. Lihatlah. Bagaimana dengan gantungan yang kuberikan padamu? Masih kamu simpan, kan? Godanya, suaranya sedikit penuh teka-teki. Shira tampak sedikit tersipu, tetapi mencoba terlihat tenang. Sepertinya aku lupa membawanya ke sini, jawabnya dengan canggung. Vano mendengus pelan, tersenyum nakal. Bagaimana bisa kamu melupakan hadiah dariku? Baiklah, aku akan membelikan yang baru. Satu untukmu dan satu untukku. Jadi, setiap kali kita tidak bersama, kita bisa melihatnya dan mengingat satu sama lain. Shira menggelengkan kepalanya sambil tertawa kecil. Apakah itu perlu? Ya, pasti. Kita butuh sesuatu yang istimewa, tegas Vano, matanya bersinar penuh kegembiraan. Shira hanya mengangguk sambil tersenyum, lalu tanpa sadar pandangannya tertuju pada seseorang di meja seberang. Mata Kenzo menatap dingin ke arahnya, sorot matanya begitu tajam seolah menyiratkan kemarahan yang tak terucapkan. Meskipun tak ada kata-kata, tatapan Kenzo membuatnya merasa seolah-olah dia telah melakukan kesalahan besar. Sementara itu, Firdaus, yang duduk bersama Kenzo, berusaha untuk mencairkan suasana yang terasa semakin tegang. Presiden Wiharja, kita perlu makan siang, lalu kembali ke kantor untuk rapat sore ini, Firdaus mengingatkan Kenzo. Namun, pria tampan itu tak bergeming, seolah tenggelam dalam pikirannya sendiri. Tak lama kemudian, jamuan makan siang mewah mulai tersaji. Shira yang merasa lapar segera mulai makan dengan antusias. Coba ini. Sangat lezat. Vano mengambil sepotong makanan dan menyodorkannya ke depan mulut Shira. Tanpa sadar, Shira membuka mulutnya dan menggigitnya, sambil tersenyum kecil. Vano tersenyum senang. Bagaimana? Enak, kan? Shira tersadar, sikap mereka begitu mesra, hampir seperti sepasang kekasih. Wajahnya sedikit memerah, namun dia mengangguk sambil tersenyum. Ya, sangat enak, balasnya, berusaha menjaga kesan santai. Di sisi lain ruangan, Kenzo memperhatikan interaksi itu dengan ekspresi kaku. Makanan di depannya tak lagi menggugah selera. Tatapannya berubah gelap, dan Firdaus bisa merasakan ketegangan yang menguar dari bosnya. Kenzo tidak senang melihat kemesraan Vano dan Shira. Tak sengaja, Shira meninggalkan sedikit saus di sudut bibirnya setelah memakan udang keju. Vano, dengan perhatian yang luar biasa, menyadarinya. Jangan bergerak,
katanya pelan sambil mengulurkan tangan. Shira membeku, menatap Vano yang menyentuh lembut sudut bibirnya untuk membersihkan saus. Ada keju di sana, katanya sambil tersenyum hangat. Wajah Shira segera memerah, ia buru-buru meraih serbet dan menyeka sudut bibirnya. Rasa malunya semakin terasa saat ia menyadari tatapan tajam dari Kenzo, yang masih mengamati mereka dengan sorot mata dingin. Aku ke kamar kecil dulu, kata Shira, bangkit dengan cepat dan meninggalkan meja. Begitu Shira pergi, Kenzo diam-diam bangkit dari tempat duduknya. Firdaus menatapnya bingung. Presiden Wiharja, kemana Anda pergi? Telepon. Jawab Kenzo singkat, lalu berjalan pergi tanpa menoleh. Saat Vano berbalik, dia melihat Firdaus sendirian. Di mana sepupuku? Tanyanya. Presiden Wiharja keluar untuk menerima telepon, jawab Firdaus, meskipun dia melihat Kenzo jelas-jelas pergi ke kamar kecil. Oh. Vano tidak terlalu memikirkannya. Di lorong menuju kamar mandi, Shira baru saja selesai mencuci tangannya ketika dia melihat sosok Kenzo di area merokok. Pria itu tampak tenang, berdiri dengan sikap anggun, menghisap rokok di antara jari-jarinya yang panjang. Wajah tampannya tersembunyi di balik kepulan asap, namun tatapannya yang dingin tampak menusuk. Shira mencoba mengabaikannya dan berjalan melewatinya dengan tergesa-gesa. Namun, saat ia mendekatinya, tangan pria itu dengan elegan mematikan rokoknya dan saat ia berjalan melewatinya, pria itu mencengkeramnya dengan sangat kuat sehingga Shira tidak dapat melawan. Akibatnya, ia terdorong ke dinding terjauh dari area merokok. Kenzo, apa yang kau lakukan? Seru Shira, merasa kesakitan oleh cengkeraman pria itu. Tatapan Kenzo penuh amarah, dan suaranya terdengar dingin. Shira, aku tidak akan membiarkanmu mempermainkan perasaan Vano, ucapnya, suaranya tegas dan mengancam. Jika kamu tidak benar-benar peduli padanya, jangan beri harapan palsu. Shira mencoba melepaskan diri, namun kekuatan Kenzo membuatnya terjebak. Aku tidak mempermainkan siapapun. Kami hanya berteman, jawabnya, kesal. Kenzo mendengus sinis. Jika kalian hanya teman, berhenti mempermainkannya. Jangan biarkan dia berharap. Kenapa kamu peduli? Shira langsung melotot ke arahnya, bertanya-tanya mengapa dia harus ikut campur dalam urusannya. Kenzo menggertakkan giginya dan nadanya dingin saat dia menjawab, aku peduli. Itu urusanku, apa pedulimu? Kamu bisa mempermainkan hati pria lain, tapi tidak dengan Vano. Kapan kau melihatku mempermainkan hatinya? Jangan bicara omong kosong tanpa bukti. Baru saja, aku melihatnya dengan kedua mataku. Kenzo mendengus dingin. Dia tidak buta, dan dia telah melihatnya menggoda Vano sebelumnya dengan matanya sendiri. Shira terdiam. Lagi pula, dia pikir begitulah cara dia dan Vano bisa akrab meskipun sebenarnya mereka hanya berteman. Lepaskan aku. Shira kemudian menyadari bahwa dia dijebak di sudut yang begitu sempit oleh pria ini, dan napasnya sesak. Hanya jika kau berjanji untuk menjaga jarak darinya. Tatapan mata pria itu penuh peringatan. Saat berdiri di hadapan pria ini,
Shira dipenuhi rasa jijik. Ia tidak ingin menuruti perintah pria itu dan lebih memilih untuk membuatnya marah. Aku tidak butuh campur tanganmu dalam urusanku dengannya. Shira mengangkat alisnya dan berbicara dengan keras kepala. Apakah kamu akan menikahinya? Kenzo bertanya dengan tatapan sinis. Ya, aku akan menikahinya. Apa ada masalah dengan itu? Shira mencibir. Lagi pula, menikahi Vano juga tidak apa-apa. Menatapnya dengan dingin, Kenzo merasa bahwa gadis ini keras kepala namun cantik di depannya ini benar-benar mengacaukan emosinya. Sebaliknya, dia kesal karena tidak tahu harus berbuat apa dengannya. Ketika Shira bertemu dengan mata pria ini, dia sedikit tercengang. Apa yang akan dilakukan pria ini? Tetapi tidak peduli apa, jika laki-laki itu berani menyentuhnya, dia akan berteriak. Pandangan pria itu jatuh pada alisnya lalu turun ke matanya, hidungnya, lalu ke bibirnya yang merah dan lembut. Sebagai contoh, dia tahu betapa lembutnya bibir itu dari pengalamannya. Setelah hanya terdiam beberapa detik, tatapannya langsung berubah tajam dan menjadi berbahaya. Ketika Shira tersadar apa yang hendak dilakukan oleh lelaki itu, Kenzo dengan cepat mencubit dagu Shira dengan penuh dominasi, dan bibir tipisnya dengan cepat menempel di bibir Shira. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.